Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Arianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kitab tafsir Fenomenologi Kritis yang pengarangnya Dr. M. Fauzan Zenrif. Jadi, tafsir fenomenologi kritis termasuk ke dalam kategori tafsir era modern yang biasanya disebut dengan tafsir kontemporer, yang berisi tentang analisis integratif yang menghubungkan antara teks Al-Quran dengan realitas sosial, khususnya dalam konteks kepemimpinan perempuan dalam berkeluarga. Kitab ini menggabungkan 3 pembahasan. Yang pertama, pola pendekatan fenomenologi kritis untuk menjembatani analisis teks dan konteks sosial. Dan yang kedua, ada penyebaran pandangan komunitas keluarga kiai mengenai kepemimpinan perempuan. Dan yang ketiga, terakhir, alasan munculnya fenomena kepemimpinan perempuan yang dijadikan dasar penafsiran ayat. Tafsir fenomenologi kritis adalah pendekatan tafsir modern yang menggabungkan yang pertama ada fenomenologi, memandang pengalaman manusia sebagai pintu memahami pesan Al-Quran. Fokusnya bagaimana ayat dihayati, dialami, dan dimaknai manusia dalam realitas sosial. Yang kedua ada kritik sosial, melihat ayat bukan hanya teks tetapi sebagai respon atas ketidakadilan sosial, budaya patriarki, kekerasan, atau penindasan. Tujuannya menghadirkan makna Al-Quran yang relevan, adil, dan membebaskan. Yang ketiga ada menggunakan struktur tafsir klasik. Pendekatan fenomenologi kritis sering menjelaskan makna bahasa, lughot, menyebut asbabun nuzul, merujuk pada tafsir klasik atau Bari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, lalu mengkritiknya dengan kacamata fenomenologi dan keadilan sosial. Jadi metode klasik dipakai tetapi ditafsirkan kembali secara kritis. Kecenderungan pada tafsir fenomenologi kritis ini termasuk pada tafsir bil ar-ra'yi. Mengapa? Karena yang pertama, alasan pertama itu tafsir ini menggunakan akal teori sosial dan analisis fenomenologi. Yang kedua, menafsirkan ulang makna berdasarkan realitas manusia kontemporer. Yang ketiga, tidak hanya terikat pada riwayat klasik. Dan yang keempat, berorientasi pada makna etik, sosial, dan keadilan. Namun, metode ini tetap memakai riwayat klasik bil ma'tsur sebagai referensi awal sehingga dapat disebut bil ra'yi yang memanfaatkan bil ma'tsur awalnya. Tafsir fenomenologi kritis ini dapat menggunakan metode tematik maudhu'i sebagai salah satu alat untuk menyusun materinya. Tetapi tujuan utamanya bukan sekedar mengumpulkan ayat berdasarkan tema. Seorang penafsir dengan pendekatan fenomenologi kritis mungkin menggunakan metode tematik untuk mengumpulkan ayat-ayat tentang keadilan sosial. Kemudian menerapkan kacamata fenomenologi kritis untuk menganalisis bagaimana ayat-ayat tersebut dialami oleh kelompok marginal dan bagaimana tafsir tradisional seringkali melenggangkan ketidakadilan. Jadi, fenomenologi kritis lebih luas dari sekedar metode tematik dan ia dapat diaplikasikan pada berbagai metode penyusunan tafsir, termasuk tafsir tematik atau bahkan metode analitis yaitu tafsir tahlil per ayat selama fokus tetap pada pengalaman hidup dan kritik sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.